Seringkali sebagian manusia itu butuh waktu yang sangat banyak untuk berpikir dalam melakukan suatu tindakan di dalam hidupnya, supaya ia tidak merasa bersalah dan menyesal akan perbuatan yang ia lakukan itu. Namun, pada kenyataannya, sifat tersebutlah yang sering membuat ia terjebak di dalam pikirannya sendiri. Halo, bertemu lagi via suara bersama aku Andre Ramadan, and welcome back to my podcast. Di sini aku bakal membawa kalian dengan mesin waktuku yang akan mengingatkan kalian dengan waktu dan kenangan sehingga menjadikan kalian ada sampai saat ini. Tadi yang aku lakukan nyakitin perasaan dia nggak ya? Gimana ya? Aku lagi sibuk sih, tapi gak apa-apa deh, sini aku bantuin kamu. Ya, begitulah kira-kira segelintir pemikiran yang sering banget menghantui aku ketika aku sedang tidak bisa menolak permintaan orang lain. Kalian tahu, aku benar-benar gak enak ketika aku harus menolak permintaan dari seseorang yang bahkan mereka aja mungkin gak pernah membantu aku dalam memecahkan permasalahan aku sendiri. By the way, kalian apa kabar hari ini? Kalau aku sendiri sih masih seperti biasa, yang kadang senang dan kadang lagi merasa sedih. But apapun itu, aku berharap kalian baik-baik aja ya. Oke, balik lagi ke pembahasan kita sebelumnya. Aku percaya banget kok bahwa aku nggak sendirian yang mempunyai sifat nggak enakan di dalam hidup ini. Pede banget ya, sampai-sampai aku mendebak seperti itu. Tapi kalaupun bener kalian juga sama kayak aku, ya udah, sini kita lampiasin semua keluh kesah kita ketika mempunyai sifat nggak enakan seperti ini. Terkadang aku menangisi dan menertawai diriku sendiri saat aku terjebak di dalam pemikiranku yang sangat rumit, yang entah kapan aku bisa keluar dari perasaan gak enakan ini. Rasanya itu seperti seakan-akan separuh dari diriku ini telah hilang, dan aku baru menyadarinya ketika beranjak dewasa ini. Namun, aku kembali lagi untuk mendengarkan kata hatiku supaya aku bisa berjalan baik-baik saja dengan perasaan seperti ini. Aku juga punya teman sih yang sangat jengkel banget ketika aku selalu mengiyakan permintaan dari orang lain. Ya, aku kan selalu berpikir untuk tidak pernah menyakiti perasaan orang lain yang sedang membutuhkan bantuan aku. Sebenarnya itu terjadi di luar alam sadarku, karena aku sudah terlalu sering mengatakan iya, makanya tanpa sadar aku selalu melakukan hal tersebut. Berat sih, tapi mau gimana lagi ya, aku juga sampai saat ini masih belum bisa untuk menolak permintaan dari orang lain. Takut aja, nggak enak, pokoknya itu aja. Aku berharap ya kalau kalian jangan sampailah memiliki sifat seperti ini. Kalau ditanya apakah aku mau berubah, jawabnya tentu saja iya. Namun ya balik lagi sih sama sifat kita masing-masing. Orang yang memiliki sifat gak enakan itu pada dasarnya adalah orang yang baik. Sebab yang lebih dipikirkan mereka itu adalah orang lain, bukan dirinya sendiri. Menjadi orang yang gak enakan itu bener-bener merepotkan banget. Kita itu jadi sering banget merasa serba salah, gak tegaan lah, takut banget pokoknya untuk mengungkapkan isi pikiran kita yang sebenarnya itu menolak untuk membantu mereka, tapi susah untuk diungkapkan.
Kalau aku pribadi sih, mungkin gara-gara aku dulu menjadi seorang korban bullying, sehingga aku sedikit trauma ketika aku harus menolak untuk membantu orang lain. Karena pada saat aku dibully dulu, aku tidak pernah menolak mereka untuk memenuhi semua keinginan mereka. Jadi aku selalu menuruti apa yang mereka inginkan. Dan aku nggak menyangka ternyata sifat itu masih terbawa sampai saat ini. Aku tahu sih sebenarnya membantu orang lain itu tidaklah salah. Tetapi kalau sudah membuat diri kita sakit akan hal itu, tentu saja itu sangat berbahaya, apalagi untuk kesehatan mental kita. Yuk, kita sama-sama berubah untuk berani menolak permintaan orang lain ketika hal itu memang seharusnya kita tolak. Kita harus bisa menomorsatukan hidup kita dahulu sebelum kita memikirkan perasaan orang lain. Nanti dikira kita sombong lagi kalau nggak mau menuruti permintaan mereka. Hey, ayolah, bukan seperti itu kok pemikirannya. Menolak permintaan orang lain itu bukanlah sebuah kesombongan ataupun kejahatan, tetapi itu sebuah proses untuk meyakinkan diri kita bahwa kita ini juga layak kok untuk bahagia. Aku yakin kok kita bisa merubah pola pikir kita yang tadinya gak enakan menjadi sifat yang bodo amatan dulu sama hidup orang lain. Kita juga harus bisa belajar menghargai diri kita untuk bisa mengungkapkan hal yang menjanggal ketika berhadapan dengan orang lain. Supaya kita bisa menjalani hidup ini dengan rasa bahagia dan kita bisa selektif lagi dalam memilih membantu orang lain. Dalam artian kita harus benar memilih mana orang yang harus kita tolong dan orang yang hanya ingin memanfaatkan kita aja dengan sikap gak enakan ini. Aku tahu kok pasti masih sulit dan aku mengakui itu. Tapi ayo kita bergandengan tangan untuk bisa keluar dari zona gak enakan tersebut. Pelan-pelan pasti bisa kok. Aku yakin sih aku bisa, perlahan. Dan kau pun sama, pasti juga bisa. Mungkin hanya itu ya yang bisa aku katakan untuk kita yang selalu merasa gak enakan kepada orang lain. Dan ingat bahwa menolak bukan berarti kita jahat. Aku Andre dengan cerita tentang waktu dan kenangan pamit undur diri. Semoga apa yang aku sampaikan ini bisa diriku dan kalian resapi pelan-pelan ya. Terima kasih untuk malam ini sudah mendengarkan aku dan menemani aku bercerita. Sampai jumpa di episode lainnya. Jangan lupa untuk tetap menebarkan senyuman hangat bagi dunia ini ya. Selamat malam. Dadah.